Halo Lintang Adnan, kita mau ujian modul 2 ya. Hari ini PKN sama Bahasa Indonesia. Kita mulai dengan PKN dulu. Soal yang pertama untuk PKN. Kaidah hidup, aturan, perintah, dan larangan yang berlaku dalam masyarakat disebut A. Norma, B. Kebiasaan, C. Adat istiadat, D. Hukum negara. Yang mana? Yang mana? Yang mana? A, B, C, atau D? Kaidah hidup, aturan, perintah, dan larangan dalam masyarakat. Yang mana? A. Norma, B. Kebiasaan, C. Adat istiadat, D. Hukum negara. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Itu? Oke. Soal nomor 2. Tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Memaksa seseorang untuk bersikap baik, B. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan, C. Menghukum orang yang melanggar norma, D. Menghindari adanya perbedaan kepentingan. Yang mana? Itu jawabanmu? Oke. Soal nomor 3. Arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat ialah A. Melindungi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, B. Memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang melanggar, C. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, D. Untuk membuat orang takut sehingga tidak akan merugikan orang lain. Yang mana jawabannya? Itu. Oke. Soal nomor 4. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari A. Ajaran agama, B. Kalbu atau hati nurani, C. Peraturan pemerintah, D. Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Yang mana jawabannya? Itu. Okay. Soal nomor 5. Seseorang menyesal dan merasa bersalah karena menyakiti hati orang lain merupakan perwujudan norma A. Hukum, B. Agama, C. Kesopanan, D. Kesusilaan. Yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 6. Berbicara sambil mengunyah makanan dan menyela pembicaraan orang lain merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma A. Agama, B. Hukum, C. Kesopanan, D. Kesusilaan. Yang mana jawabannya? Itu. Oke. Soal nomor 7. Sanksi yang didapat bila melanggar aturan agama adalah A. Dosa, B. Dipenjara, C. Merasa menyesal, D. Dikucilkan masyarakat. Bentar. Sebentar. Sanksi yang didapat bila melanggar aturan agama adalah A. Dosa, B. Dipenjara, C. Merasa menyesal, D. Dikucilkan masyarakat. Yang mana kalau melanggar aturan agama? Sanksi yang didapat yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 8. Seseorang yang melakukan tindakan korupsi dapat diancam hukuman penjara. Ini termasuk sanksi dari norma A. Agama, B. Hukum, C. Kesusilaan, D. Kesopanan. Yang mana? Seorang yang melakukan tindakan korupsi dapat hukuman penjara. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Itu. Oke. Soal nomor 9. Menjalankan dan mematuhi ajaran agama merupakan contoh dari norma A. Hukum, B. Agama, C. Kesusilaan, D. Kesopanan. Yang mana? Itu jawabannya. Soal nomor 10. Perbedaan norma hukum dengan norma-norma lainnya terletak pada sanksi, yaitu A. Hukuman yang berat, B. Bersifat sangat tegas, C. Pengucilan dan pidana, D. Berupa hukuman penjara. Itu. Soal nomor 11. Seseorang yang melanggar norma kesopanan akan mendapat sanksi berupa A. Dosa, B. Dipenjara, C. Merasa menyesal, D. Dikucilkan masyarakat. Itu. Oke. Soal nomor 12. Apabila norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak dipatuhi oleh warga masyarakat, maka dampaknya ialah A. Terjadi kekacauan dan anarkisme, B. Banyak orang yang akan dipenjara, C. Tugas kepolisian akan semakin berat, D. Anggota masyarakat sering berunjuk rasa. Apa?
Jawabannya yang mana? Hah? A, B, C, atau D? Itu udah. Oke. Soal nomor 13. Keadilan yang dilambangkan dengan timbangan atau neraca yang setara mengandung makna bahwa A. Norma hukum lebih menitik beratkan pada pertimbangan. B. Hukum itu tidak berat sebelah dan tidak pernah memihak. C. Berat ringannya pelanggaran hukum harus ditimbang dulu. D. Pemberian hukuman harus berdasarkan kepentingan korban. Yang mana jawabannya menurutmu? A, B, C, atau D? Itu. Oke. Soal nomor 14. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 3, D. Pasal 2 ayat 1. Yang mana jawabannya? Itu. Oke. Soal nomor 15. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 28 ayat 1, D. Pasal 28 ayat 4. Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Nanti lagi enggak? Udah, itu. Oke. Soal nomor 16. Alat negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan adalah A. Jaksa, B. Hakim, C. Kepolisian, D. Pengacara. Yang mana? Itu jawabanmu? Soal nomor 17. Alat negara yang bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dengan memperjuangkan hak korban adalah A. Jaksa, B. Hakim, C. Kepolisian, D. Pengacara. Nanti lagi enggak? Soal nomor 18. Hakim adalah alat negara yang bertugas sebagai A. Penyidik dalam suatu kasus, B. Penuntut umum yang memperjuangkan hak korban, C. Memperjuangkan hak seseorang baik korban maupun pelanggar hukum, D. Pemimpin sidang dan memberikan keputusan atau vonis bagi pelanggar hukum. Yang mana jawabanmu? Nomor 18. Yang mana jawabannya? 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Itu? Udah? Oke. Soal nomor 19. Tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum. Karena itu, jika mengetahui adanya peristiwa pelanggaran hukum, yang harus dilakukan ialah A. Memberitahu orang lain, B. Berdiam diri agar tidak terlibat, C. Melapor kepada yang berwajib, D. Beramai-ramai menghukum pelaku. Yang mana jawabanmu? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Itu. Soal nomor 20. Keadilan dalam masyarakat dapat terwujud jika seluruh anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku dan berpartisipasi dalam A. Mengadili suatu perkara, B. Upaya penegakan hukum, C. Menghukum pelaku pelanggaran, D. Penyelidikan yang dilakukan polisi. Yang mana jawabanmu? Itu. Oke. Sekarang kita masuk bagian B, yang esai untuk PKN. Ya, untuk soal esainya untuk PKN. Oke. Soal nomor 1. Mengapa kita harus mematuhi norma yang berlaku di masyarakat? Tuliskan pendapatmu. Apakah A. Karena mematuhi norma agar terwujud kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman, atau karena mematuhi norma merupakan hak dan kewajiban masyarakat? Yang mana menurut Adnan? Yang itu. Oke. Sekarang soal nomor 2. Tuliskan 3 contoh norma kesopanan yang kamu ketahui. Tunggu. Apakah A. Bertutur kata sopan, berkata jujur, tidak mengejek teman, atau yang B. Bertutur kata sopan, tidak menyela pembicaraan orang lain, mengucap salam ketika bertamu. Yang mana yang norma kesopanan? Apakah A atau B? Yang itu. Oke.
Soal nomor 3, tuliskan 3 contoh norma kesusilaan yang kamu ketahui. Apakah A. Menjalankan ajaran agama, B. Tidak meludah sembarangan, yang ketiganya tidak mengganggu, atau yang B ini, yang pertama berbuat baik pada sesama, yang kedua berkata jujur, yang ketiga tidak mengejek teman. Yang mana? Menurutmu? Yang itu? Nah, sekarang nomor 4. Apa yang kamu pahami tentang negara Indonesia adalah negara hukum? Tuliskan pendapatmu. Apakah A. Segala tindakan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, atau B. Semua kedudukan warga negara sama atau sederajat di mata hukum? Yang mana? Menurutmu yang mana? Apakah A atau B? Yang itu? Oke. Yang soal nomor 5 atau terakhir, mengapa tindakan main hakim sendiri tidak mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat? Tuliskan pendapatmu. Apakah A. Karena tindakan main hakim sendiri adalah pelanggaran hukum, atau B. Karena tindakan main hakim sendiri ada di dalam ciri negara hukum? Yang mana jawabannya? Itu? Oke, selesai. Terima kasih.